Angkat jiwa kami untuk memuji dan menyembah sebab Engkau amat kami berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena murahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan
segala kasih karunia-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik bahwasanya untuk selama-lamanya. Rahmat-Mu selalu baru kepada kami. Dan tidak ada yang nama lain yang diagungkan selain daripada Engkau. Biarlah Engkau menjadi kepala daripada gereja-Mu. Tidak ada kemuliaan manusia di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dimanapun Zoom ini bisa dinikmati, bisa dilihat, bisa didengar. Engkau berkuasa di angkasa. Engkau berkuasa untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kami tunduk di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Oh Ralamaya Sadara, urapan dari tempat yang maha tinggi turun di tempat ini. Turun di mana-mana tempat. Engkau berdaulat. Firman-Mu merobek hati kami, pikiran kami yang sia-sia. Biarlah kami semua yang mendengar pada pagi hari ini mendapat bagian, mendapat upah dari firman-Mu. Mamu yang Engkau persiapkan, berkati firman-Mu dan mulut bibir hamba-Mu. Engkau kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, bakarlah mulut bibir hamba-Mu dengan api kemuliaan-Mu. Segala perkataan dusta, segala hal yang tidak baik, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang mencoba mencuri kemuliaan Tuhan, Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Berfirmanlah kepada kami melalui Zoom ini. Setiap kami diberkati, setiap kami dipulihkan, setiap kami dibangkitkan menjadi Allah di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan. Terima kasih buat Pak Daniel yang telah memberikan kesempatan bagi kami di GBI Rumah Persembahan Gunung Stoni, Keluarga Besar Wandan Plaza. Saya telah memberikan topik beberapa hari yang lalu tentang khotbah yang atau renungan. Saya tidak berkhotbah pagi ini. Saya hanya menyampaikan renungan firman Tuhan, yaitu faith, hope, dan love. Nah, sebetulnya ada satu tema yang lebih sempurna di dalam ketiga hal ini, yaitu bertumbuh, berbuah, bersaksi dalam iman, pengharapan, dan kasih. Sekali lagi, iman, pengharapan, dan kasih adalah pertumbuhan daripada seseorang. Bertumbuh, berbuah, bersaksi dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih. Itu adalah karakteristik daripada gereja, karakteristik daripada setiap orang percaya. Sebab Paulus berkata di dalam Roma 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ada satu pernyataan di situ, berubahlah, change position, transformasi, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu Rosaman, saya remakan dulu untuk saya Pak, saya tidak mau berkata kepada orang lain. Banyak hamba Tuhan mengkhotbahkan orang lain tapi dirinya sendiri nggak berubah. Membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bertumbuhlah, buahmu mana, dan bersaksi di dalam tiga hal: iman, pengharapan, dan kasih. Perubahan adalah disebut dengan transformasi. Perubahan rupa, perubahan bentuk, perubahan sifat, dan perubahan fungsi, dan sebagainya. Karena dikatakan bahwa keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ada perubahan. Setiap kita tadinya itu adalah orang-orang yang hidup dalam dosa, tetapi diubah Tuhan. Saya senang dengan statement daripada seorang Paulus yang berkata begini, hanya oleh karena kasih kemurahan Tuhan, aku ada sebagaimana apa adanya. Dan dikatakan Paulus di situ, oleh karena itu aku bekerja lebih keras daripada mereka. Bukan duduk-duduk. Kami pelayanan di Nias ini tidak bisa main-main. Sebab yang dihadapi adalah tembok-tembok yang luar biasa. 21 tahun kami ada di tempat ini. Dan kami melakukannya dengan segenap hati. Dadinya dari Jakarta dibuang ke sini. Tetapi saya tidak mau mengalah. Sebab tugas saya adalah menyelesaikan amanat agung. Itu firman
Itu merupakan tema daripada GBI secara keseluruhan. Kata hidup dalam bahasa Yunani dibagi dalam dua bagian, yaitu bios dan zoe. Bios berarti kehidupan yang dimiliki oleh setiap orang berakhir dengan kematian. Itu bios. Tubuh ini bersifat sementara, berpusat pada diri manusia itu sendiri, bersifat kepada individu itu sendiri. Sedangkan zoe yaitu kehidupan rohani. Ini yang dikatakan tadi, berubahlah, bertumbuh, berakar, berbuah, bersaksi. Kehidupan zoe itu adalah rohani, kehidupan yang diberikan Allah di dalam Tuhan Yesus, bersifat kekal, abadi, berpusat pada Allah dan pada orang tersebut. 3 tingkat perubahan. Yang pertama, kita renungan pagi ini, position transformation. Perubahan posisi terjadi ketika orang percaya kepada Tuhan. Yang pertama yaitu ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Titus pasal 3 ayat 5, Titus pasal 3 ayat 5 dia berkata begini, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena kita baik, bukan karena perbuatan baik kita yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sekali lagi di sini Titus berkata, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena kita baik, bukan. Orang baik belum tentu benar, tetapi orang benar pasti baik. Sebab kebenaran adalah firman itu sendiri, yaitu di dalam Tuhan Yesus sendiri. Dan dia berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Sekalipun aku baik kepada orang, belum tentu benar. Ada tujuan. Hari-hari ini mencari orang benar susah, tetapi mencari orang baik banyak. Nah, mari kita melihat beberapa hal, Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama, yaitu perubahan posisi. Seperti yang dikatakan dalam Perjanjian Baru, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dari gelap menjadi terang. Ya. Nah, yang kedua ini perubahan posisi. Yang kedua, behavior transform, yaitu perubahan perilaku. Makanya tadi di dalam tema saya pada pagi hari ini, bertumbuh, berbuah, bersaksi dalam iman, pengharapan, dan kasih. 3 hal ini yang dilihat dari seorang orang benar. Bukan orang Kristen. Banyak orang Kristen tapi hidupnya gak benar. Nah, dikatakan di sini bertumbuh, berbuah, dan bersaksi. Yang kedua yaitu perubahan behavior transform, perubahan perilaku. Perilaku behavior adalah karakter. Betul ya? Karakter, sikap, perbuatan atau tindakan seseorang yang dapat dilihat secara visible, diamati, dinikmati, dapat diwujudkan, dapat diukur.
Sekali lagi posisi yang kedua ini, yang pertama tadi posisi yaitu kedudukannya. Yang kedua, transformasi perilaku, perubahan sikap hidup. Tadinya orang yang kasar, sekarang jadi baik. Nah, perlu perubahan perilaku dimulai dari pikiran. Mindset. Makanya di dalam hal ini Paulus berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Behavior. Yaitu yang dapat dilihat, diamati, dan dapat diukur oleh orang lain. Perubahan perilaku dimulai dari pikiran dengan cara yang pembaharuan buahnya, yaitu buah-buahnya. Pembaharuan budinya, transformasi perilaku terjadi secara bertahap, tidak bisa sekaligus. Saya dulu orang paling gak benar di muka bumi ini. Sama dengan Paulus. Ya, 10 tahun tidak hidup benar. Saya hidup di dalam dunia kegelapan. Saya menjadi penyanyi nightclub 10 tahun. Saya melayani di salah satu gereja yang ada di Surabaya 10 tahun sebagai ketua komisi musik gereja. Tapi maaf, saya tidak pernah mengalami seperti yang sekarang ini. Di waktu saya dibawa oleh gembala pembina saya dan Kak Yeremia yang sudah meninggal, saya diubah. Makanya saya bilang, kenapa saya jual mutiara kepada babi selama ini? Apa yang ada dalam diri saya, yaitu khususnya di dalam musik. Kemudian saya mengambil S1 setelah saya umur 41. 44 tahun selesai. Dan itu anugerah Tuhan. Makanya orang dilihat bagaimana perilakunya. Sekali lagi, tidak bisa sekaligus, nggak bisa instan. Secara bertahap, sebagaimana suatu proses, demikianlah kita ini. Ya. Budi di dalam bahasa Yunani disebut dengan nous. Intelektual, maaf. Nous dalam bahasa Inggris. Budi disebut nous, intelektual dalam bahasa Inggris. Pembaharuan budi, pembaharuan pikiran adalah syarat untuk bisa mengenal dan melakukan kehendak Allah. Katakan amin. Apa yang diyakini orang, apa yang diyakini oleh pikiran seseorang, apa yang diyakini akan mempengaruhi perilaku seseorang. Ya. Sekali lagi, apa yang diyakini oleh pikiran akan mempengaruhi perilaku seseorang. Pembaharuan akal budi akan menghasilkan, dengar Bapak Ibu Saudara, hidup kudus. Sebab kenapa? Dalam 1 Petrus dia berkata begini, hendaklah engkau kudus sebab aku Tuhan kudus. Kekudusan mutlak di dalam diri orang yang sedang mengalami ini kelihatan kok, nggak dibuat-buat. Panggilan pengalaman transformasi perilaku, perubahan transformasi perilaku, tindakan adalah hasil dari pembaharuan akal budi. Jadi apa yang diyakini oleh pikiran seseorang akan mempengaruhi perilaku seseorang. Makanya tadi saya katakan bertumbuh, berbuah, bersaksi dalam 3 hal. Faith, hope, and love. Amen. Banyak hamba Tuhan di sini saya lihat, ya bukan di mana-mana, tapi di dunia sini banyak yang demikian. Di tempat lain saya nggak tahu. Saya tidak berani menghakimi. Nah, yang ketiga, transformasi komunitas.
Soalnya tadi kan dia berkata, berubahlah. 3 hal yang dituntut di dalam hal ini oleh Paulus, yaitu bergeser dulu dong dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Yang kedua, behavior transform, yaitu perubahan perilaku kita. Makanya dikatakan begini, orang ini sekarang udah berubah ya. Begini pada Daniel, waktu saya baru sampai di Niasin, waktu saya menjadi pendeta, semua orang yang pernah saya sakiti, dia bilang, dikatakan kepada istri saya begini, kok mau sama dia? Dituduh bajingan. Betul. Loh, dikatakan oleh istri saya bilang sama yang saya sakiti itu, orang kita Tionghoa, saya bilang, Ci, udah bertobat Ci, saya jadi pendeta sekarang. Oh ya? Betul. Ya. Nah ini yang ketiga, yaitu komunitas kita berubah. Dari seorang gangster, dari seorang yang suka duduk-duduk, maaf saja di tempat yang dulu naik klub, ya sekarang saya nggak tahu. Ya. Ya, sekali lagi transformasi komunitas, transformasi komunitas. Mari kita melihat dari Matius pasal 5 ayat 13. Injil Matius pasal 5 ayat 13, dia berkata begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Perubahan komunitas jadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya, di sini banyak pengerja saya pagi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama orang rumah saya. Kami 10 orang, setiap pagi kami di sini jam 5 Pak. Ada 2 pagi. Tadi malam lagi belum ada lagi acara malam, pengajaran dan lain sebagainya. Nah, transformasi komunitas yaitu terjadi karena kehadiran orang percaya. Kamu adalah garam, artinya ada perubahan yang tidak. Makanya saya katakan berbuah, bertumbuh, berbuah dan bersaksi, 3 hal yang dinantikan dunia kepada orang-orang yang katanya dia menjadi hamba Tuhan. Ya, yaitu di dalam iman, pengharapan dan kasih. Transformasi komunitas dimulai dari diri sendiri. Perilaku kita, kata-kata kita bisa jadi berkat enggak? Banyak orang, banyak hamba Tuhan begini pada dia, ngebos, suka memerintah orang. Kalau saya ketemu dengan hamba Tuhan seperti begitu, maaf aja, saya tinggalkan. Soalnya kita ini adalah doulos, betul ya? Kita ini doulos, hamba yang tidak berguna. Bahasa Nias berkata begini, sawu yusile guna. Udah jadi hamba juga budak kok, macam-macam. Nanti kalau udah masuk dalam kuburan, dari atas sudah diinjak-injak orang. Tapi sombongnya minta ampun, amit-amit zaman bayi. Ngebos, di gereja tidak ada ngebos. Minggu lalu saya khotbah di salah satu tempat di kabupaten. Saya katakan, kepemimpinan di dalam pemerintahan sama dengan kepemimpinan di dalam gereja. Kita ini hanya hamba yang tidak berguna. Dalam birokrasi ada kepemimpinan, dalam gereja ada tapi yang dikatakan kalau di gereja itu gembala itu membapakan, bukan ngebos. Padahal dia tahu arti bos, bekas orang sinting bos. Ya, karena dia udah biasa ini, karena biasa ngebos, karena dia orang sinting. Mukanya nggak ada senyuman sama sekali, takut kita. Tapi hamba Tuhan itu, gembala itu seperti Tuhan Yesus. Kalau ada yang luka, diobatin.
Jadi transformasi komunitas dimulai dari diri kita, perilaku kita, lingkungan kita, keluarga kita, saudara kita, kota kita. Pertobatan adalah kunci transformasi lingkungan. Pertobatan adalah langkah awal dalam kehidupan kita. Saya alami. Saya selalu melihat kepada jam supaya jangan terkecoh. Nanti keenakan ngomong. Jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah, maaf, saya ulang kembali, yaitu ketika kita posisinya berubah. Yang kedua, perilaku. Makanya tadi saya katakan bertumbuh, berbuah, bersaksi dalam iman, pengharapan, dan kasih. Nah, pertobatan adalah langkah awal dari transformasi dalam kehidupan ini. Bagaimana kesimpulan daripada ini? Tujuan transformasi hidup itu apa sih? Hanya satu. Supaya kemuliaan Allah dinyatakan di mana kita berada. Amin. Kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan Allah? Dalam Mazmur 19, saya buka sebentar. Di dalam Mazmur pasal 19. Ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Apa itu kemuliaan Allah? Terlihat dalam penciptaannya, terlihat dari kehidupan orang yang sudah berubah posisi, berubah sikap hidup, berubah komunitas. Dalam bahasa Ibrani, kemuliaan Allah disebut dengan kabot. Properly, bobot. Kata kabot dalam perjanjian lama terdapat di dalam Keluaran pasal 40 ayat yang ke-34. Tolong Ama Elan baca sama saya. Keluaran 40 ayat 34. Keluaran 40 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Iya. Sekali lagi. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi Kemuliaan Allah melingkupi, menutupi kemah suci. Di dalam hal ini, waktu kemuliaan Allah properly, bobot, kata kabot dalam perjanjian lama, artinya ada sesuatu yang luar biasa. Kemudian Allah nyata di dalam gereja. Kemudian esensi ibadat untuk kita tahu semua adalah pertemuan dengan Tuhan. Jangan sampai orang datang berjemaat, datang melayani tapi nggak ada apa-apanya. Esensi ibadah sering saya tekankan kepada jemaat saya 2 hal. Esensi kehidupan manusia adalah di endingnya dia masuk dalam kemuliaan Allah, yaitu dalam kehidupan yang kekal. Esensi ibadah adalah umat Tuhan bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena kemuliaan Allah melingkupi, seperti waktu Salomo baru membangun bait suci. Nah, kata Doksan menjelaskan beberapa hal penting, yaitu sifat dan tindakan Tuhan dalam manifestasi dirinya sendiri. Kata Doksa artinya manifestasi Allah di dalam dirinya sendiri terhadap gereja, kepada kehidupan seseorang. Karakter
dan cara Tuhan seperti yang dikatakannya melalui Kristus, yaitu karakter ilahi yang disampaikannya melalui Kristus dan orang percaya. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 18, tolong Ina Mitra baca sama saya. 2 Korintus 3 ayat 18. Silakan. Demikian firman Tuhan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berseluruh. Nah, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dan kita semua, gereja Tuhan, orang-orang yang sudah siap. Hari-hari ini kita dengar ya, bahwa Tuhan sedang mencari yang seperti begini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, tidak ada kemunafikan. Betul ya? Makanya saya katakan tadi 3 hal. Ya, 3 hal. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Kemuliaan itu dari Roh. Bukan karena dia berbahasa roh, bukan. Bukan. Ya, tetapi datang sesuatu yang luar biasa. Dahsyat. Seringkali kami alami di dalam gereja hal ini. Makanya saya paling getol dan saya tidak mau pelayan-pelayanan mimbar jangan sampai tidak ada ini. Dan dikatakan di sini, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan yang semakin besar. Karakter dan cara Tuhan seperti yang dipercayakannya kepada melalui Kristus dan orang percaya. Dalam 2 Korintus 3 ayat dalam 2 Korintus 4 ayat 6, sedikit lagi tidak lama padanya. Ayat 6, dia berkata, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Amin. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam siapa? Diri kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada dari mana? Wajah Kristus. Bapak Ibu Saudara, tujuan transformasi adalah menjadi serupa dengan Kristus. Katakan amin. Amin. Kecerahan, kemegahan dari Allah. Sering saya katakan Shekinah glory. Bagaimana kita dapat memuliakan Allah? Dengan satu, menjadi seperti Yesus. Yang kedua, yang berikut, bagaimana kita melihat transformasi kemuliaan Allah? Menjadi anggota gereja lokal aktif. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam Roma 15 ayat 7. Yang berikut, melayani melalui karunia kita. Kalau karunia kita, karunia untuk mengajar, ya mengajar. Kalau berkhotbah, menjadi pendoa syafaat, menjadi pemimpin pujian, menjadi apa saja untuk melengkapi perlengkapan tubuh Kristus. Dan yang berikut, memberitakan Kristus kepada orang lain, yaitu di dalam Injil Matius pasal 28, pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, menyembah dan melayani Dia, mengasihi Tuhan dan memberi diri kita untuk dipakai Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong kita untuk kita menjadi serupa dengan
Kristus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan firman ini dan Engkau menggenapi janji dalam nama Yesus. Amin. Demikian Pak Daniel.